Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cerisa Denis Monica dengan NIM 19053036, Elsa Cynthia Putri dengan NIM 19053041, dan Jumadil Hasan dengan NIM 19053047. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pentingnya memilih media pembelajaran, yang kedua, kriteria pemilihan media pembelajaran, yang ketiga, prinsip pemilihan media, dan yang keempat, prosedur pemilihan media. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pentingnya memilih media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar, serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar, yaitu siswa. Kenapa memilih media pembelajaran itu sangat penting? Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa sebagian besar pendidik di sekolah masih menggunakan metode konvensional. Nah, metode konvensional ini baik berupa ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas. Hal tersebut menurut saya sendiri itu merupakan metode yang sangat monoton karena cepat membosankan selama pembelajaran. Selain itu, perhatian peserta didik terhadap guru juga mulai berkurang. Kenapa berkurang? Ya karena mereka dalam proses pembelajaran merasakan bosan akibat dari metode ceramah yang terlalu panjang, sehingga membuat siswa-siswa tersebut merasa bosan mendengarkan ceramah. Serta dengan menggunakan metode tersebut, maka membuat siswa kurang berpikir secara kritis. Nah, dari masalah-masalah ini, maka memilih media pembelajaran tersebut sangatlah penting. Hendaknya pendidik dapat menggunakan metode yang lebih kreatif, inovatif, sehingga dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan mengasihkan. Maka dari itu, memilih media pembelajaran merupakan suatu hal yang penting. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Cherry. Selanjutnya adalah kriteria pemilihan media pembelajaran. Nah, apa saja kriteria pemilihan media pembelajaran tersebut? Dalam memilih media pembelajaran, kita harus memperhatikan beberapa pertimbangan, di mana harus terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya tujuan pembelajaran. Jika tidak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran, maka media tersebut tidak bisa digunakan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media pembelajaran yang tepat, yakni yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pengajaran. Maksudnya, kita harus menyesuaikan media pengajaran dengan tujuan instruksi umum ataupun khusus yang ada dalam setiap mata pelajaran. Yang kedua, kesesuaian dengan materi yang diajarkan. Media harus disesuaikan dengan materi yang diajarkan, yakni bahan ajar yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, kesesuaian dengan fasilitas pendukung, lingkungan, dan waktu. Fasilitas pendukung, lingkungan, dan waktu merupakan faktor yang sangat penting dalam efektivitas dan efisiensi penggunaan media pembelajaran. Nah, betapapun bagusnya media yang akan kita gunakan, apabila lingkungan dan fasilitas pendukung serta waktu yang ada tidak mendukung, maka tujuan pembelajaran menggunakan media tersebut tidak akan tercapai dengan baik. Nah, yang keempat, kesesuaian dengan karakteristik siswa pendidik harus mengetahui karakteristik siswanya agar dapat disesuaikan dengan media yang akan kita gunakan.
Nah, selanjutnya kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa juga sangat mempengaruhi efektivitas penggunaan media pengajaran. Namun, sebagian besar siswa di sekolah lebih tertarik menggunakan media pembelajaran seperti media pembelajaran audio visual karena mudah diingat dan mudah dipahami. Selanjutnya, prinsip pemilihan media. Nah, apa saja prinsip-prinsip dalam pemilihan media tersebut? Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran perlu mempertimbangkan beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut yakni yang pertama, suatu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk pembelajaran yang lain. Maksudnya, kita harus memilih suatu media pembelajaran yang cocok untuk tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu mengajar guru saja, tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu proses pembelajaran. Yang ketiga, media apapun yang hendak kita gunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar peserta didik. Kemudahan belajar peserta didik ini haruslah dijadikan acuan utama dalam pemilihan dan penggunaan suatu media. Yang keempat, penggunaan berbagai media dalam satu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau pengisi waktu atau hiburan saja, melainkan harus mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, yang kelima yaitu pemilihan media hendaknya objektif, yaitu didasarkan pada tujuan pembelajaran, di mana tidak hanya pada kesenangan pribadi tenaga pengajar saja. Dan yang keenam, penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan peserta didik. Penggunaan multimedia tidak berarti menggunakan media yang banyak sekaligus, tetapi media tertentu dipilih untuk tujuan tertentu dan media yang lain untuk tujuan yang lain pula. Yang ketujuh yaitu kebaikan dan kekurangan media tidak tergantung pada kekonkretan dan keabstrakannya saja. Media yang konkret wujudnya bukan sukar untuk dipahami karena rumitnya, tetapi media yang abstrak dapat pula memberikan pengertian yang tepat. Nah, dengan kita mengetahui berbagai prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran, nah kita diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Pada intinya, bahwa berbagai media pembelajaran akan memberikan manfaat yang sangat besar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Materi selanjutnya, prosedur pemilihan media. Dalam proses pemilihan ini, Anderson tahun 1976 mengemukakan prosedur pemilihan media menggunakan pendekatan flowchart atau diagram alur. Dalam proses tersebut, ia mengungkapkan beberapa langkah dalam pemilihan dan penentuan jenis penentuan media, yaitu 1. Menentukan apakah pesan yang akan kita sampaikan melalui media termasuk pesan pembelajaran atau hanya sekedar informasi umum atau hiburan. Jika hanya sekedar informasi umum akan diabaikan karena prosedur yang dikembangkan khusus untuk pemilihan media yang bersifat atau untuk keperluan pembelajaran. Yang kedua, menentukan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau hanya sekedar alat bantu mengajar bagi guru. Jika sekedar alat peraga, proses juga dihentikan atau diabaikan. Yang ketiga, menentukan apakah tujuan pembelajaran lebih bersifat kognitif, afektif, atau psikomotor. Yang keempat, menentukan jenis media yang sesuai untuk jenis tujuan yang akan dicapai, dengan mempertimbangkan kriteria lain seperti kebijakan, fasilitas yang tersedia, kemampuan produksi, dan biaya. Selanjutnya yang kelima, merencanakan, mengembangkan, dan memproduksi media. Baiklah, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.